Assalamualaikum teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Saat pandemi seperti ini, kita perlu mengatur kembali perencanaan keuangan kita supaya keuangan kita tetap dalam kondisi yang stabil. Hari ini aku mau jelasin kepada kalian bagaimana sih strategi dalam mengatur keuangan pada masa pandemi. Dari gambar yang kalian lihat menunjukkan pengaruh suatu wabah terhadap sektor-sektor terkait dalam perekonomian dan negara. Mulai dari indeks saham yang turun, Indonesia yang diprediksi terjadi resesi, tempat ibadah ditutup, dan pengangguran yang meningkat, dan lain sebagainya. Dalam keadaan tersebut, kita dituntut untuk mengatur keuangan kembali dengan memastikan perencanaan keuangan kita cocok dalam situasi yang ada. Di sini terdapat 5 gaya hidup orang Indonesia yang paling terdampak saat pandemi COVID-19. Mulai dari kehidupan sosial, rencana liburan, kebiasaan berbelanja, karir dan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu kehidupan beragama. Nah, sekarang aku mau jelasin kepada kalian apa sih langkah awal dalam mengatur keuangan? Yang pertama yaitu mengevaluasi sumber penghasilan saat ini. Sumber penghasilan yang tidak stabil dan beresiko, penurunannya suatu waktu saat pandemi perlu adanya pencegahan dengan mengatur pengeluaran gaji. Pengeluaran gaji sebelum masa pandemi, contohnya yaitu untuk living, saving, parents, and entertainment, yaitu hiburan. Nah, saat pandemi seperti ini, kita perlu memisahkan entertainment dan dialihkan dana tersebut untuk emergency fund atau dana darurat. Nah, ini terdapat alokasi dari prioritas gaji saat krisis. Yang memiliki gaji turun atau terdampak akibat pandemi dan mereka memiliki cicilan, maka 25% dari mereka digunakan untuk sedekah, 30% untuk cicilan, 40% kebutuhan pokok, 15% dana darurat, 10% investasi, dan 2,5% untuk pribadi. Untuk kalian yang memiliki gaji terdampak akibat pandemi dan kalian tidak memiliki cicilan, maka 25% digunakan untuk zakat dan sedekah, 0% cicilan, 50% kebutuhan pokok, 25% dana darurat, 10% investasi, dan 2,5% pribadi. Untuk kalian yang memiliki gaji tetap dan tidak terdampak pandemi, dan kalian memiliki cicilan, maka 5% digunakan untuk zakat, 30% untuk cicilan, 30% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk dana darurat, 10% investasi, dan 5% pribadi. Dan untuk kalian yang memiliki gaji tetap tapi tidak memiliki cicilan, maka 5% untuk zakat, 0% cicilan, 40% kebutuhan pokok, 30% dana darurat, 20% investasi, dan 5% pribadi. Langkah awal dalam mengatur keuangan nomor 2 yaitu hindari pembelian dengan sistem cicilan. Dan dalam keadaan saat ini, kita perlu menahan diri untuk membeli barang yang kita mau, walaupun kita telah mempersiapkan dananya untuk membeli barang tersebut. Alangkah baiknya dana tersebut direalokasikan untuk dana darurat. Yang ketiga yaitu cari sumber penghasilan tambahan. Untuk karyawan yang terdampak dan terkena pemotongan gaji di perusahaan, bahkan kalian yang beresiko PHK, lebih baik mulai deh saat ini mencari penghasilan tambahan. Peluang bisnis saat pandemi seperti ini, contohnya yaitu jasa delivery
atau jualan makanan online. Yang keempat yaitu mengurangi pembelian yang tidak perlu dibutuhkan akibat panic buying. Berawal dari pembelian barang yang dipakai sehari-hari seperti sabun, sampo, odol, dan peralatan mandi lainnya yang awalnya 500.000 dikurangi menjadi 300.000 karena selama di rumah pasti keperluan mandi tidak akan cepat habis. Lalu biaya transportasi juga dapat dialokasikan untuk tabungan atau dana darurat. Yang kelima yaitu sisihkan uang sisa yang ada untuk investasi. Jika gaji yang diperoleh dan telah dikurangi pengeluaran yang dibutuhkan, maka dana yang tersisa dialokasikan untuk investasi jangka menengah atau jangka panjang daripada digunakan untuk belanja online. Investasi yang dilakukan dapat berupa logam mulia seperti emas, perak, terus properti, reksadana, dan lainnya. Investasi dilakukan setelah terpenuhinya kapasitas dana darurat yang dibutuhkan. Dana darurat yang dibutuhkan yaitu 30% dari gaji. Selanjutnya yaitu jumlah dan syarat dana darurat yang dibutuhkan. Untuk yang belum menikah atau single, 4-5 kali pengeluaran bulanan. Untuk yang sudah menikah tapi belum mempunyai anak, yaitu 6 kali pengeluaran bulanan. Untuk yang sudah menikah dan mempunyai 2 anak, yaitu 9 kali pengeluaran bulanan. Untuk yang kalian yang sudah menikah dan mempunyai anak lebih dari 2, maka 12 kali pengeluaran bulanan. Syarat dari dana darurat yaitu liquid, aman, dan mudah diakses. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam.